Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R3Z ingin mempresentasikan aplikasi kami yaitu pengisian resto. Dengan saya sebagai ketua, perkenalkan nama saya Kevin Novalzaki dari kelas R3Z dengan NPM 2023 4350 1968. Yang kedua ada Mahda. Boleh dak, perkenalan dak? Saya Taspairo Mahda Fikia, NPM 4 digit terakhir 1963. Yang ketiga ada Tio Albari. Boleh kenalan yo? Saya Tio Albari, NPM 2023 435 01962. Oke. Yang keempat ada Vira. Boleh perkenalan Vira? Saya Safira Destia Nashua dengan NPM 2023 4350 1995. Ya, itu perkenalan dari kami. Saya sebagai ketua ingin mempresentasikan salah satu aplikasi yang berjudul pengisian data resto. Mulai dari ini CMD-nya dulu atau database. Saya akan menampilkan salah satu, membacakan database tersebut. Ini dari CD, terus masuk ke file SQLite GBDC, lalu SQLite Tree, lalu resto database, lalu masukkan skema. Nah, di sini saya sudah membuat tabel menu. Yang pertama dari nomor, kodenya integer, primary key, auto, increment. Yang kedua menu varchar. Yang ketiga harga integer. Yang keempat jumlah beli integer, nama pembeli varchar, total harga integer, dan sudah. Itu saja. Kemudian masuk ke codingan. Di sini saya sudah membuat codingannya. Pertama dari koneksi, bisa dibacakan. Jadi itu kita akan mengkoneksikan Java ke SQLite menggunakan JDBC. Yang pertama itu kita menggunakan kelas import java.sql.connection. Itu untuk mengimport kelas connection dari Java SQL untuk koneksi ke database. Yang kedua itu ada import java.sql.driverManager. Itu untuk mengimpor kelas Drive Manager dari Java SQL untuk mengelola koneksi JDBC. Yang ketiga itu ada import java.sql.sql expression. Itu untuk mengimpor kelas SQL expression untuk menangani kesalahan yang berhubungan dengan database. Terus selanjutnya ada javax.swing.optionPen. Itu untuk mengimpor kelas optionPen untuk menampilkan pesan ke pengguna. Itu menggunakan public class koneksi, kelas yang berfungsi untuk menangani koneksi ke database. Terus selanjutnya itu pakai private static final string URL sama dengan untuk bagian private static final string URL itu untuk mengakses database SQL database SQLite di sistem file lokal. Selanjutnya public static connection get connection itu untuk metode untuk mendapatkan koneksi ke database. Selanjutnya ada return driver manager get connection URL itu menggunakan drive manager untuk membuka koneksi ke database yang ditentukan oleh URL. Selanjutnya input data. Input data. Jadi di dalam input data itu ada class yang dipanggil import Java out.bintang itu. Jadi
untuk pengaturan layout. Lalu ada import Java out event action event untuk menangani event pada tombol. Lalu yang terakhir import java.sql.bintang untuk koneksi dan manipulasi data. Jadi terus di class itu yang pertama ada input data extend JFrame. Jadi itu fungsinya untuk mewarisi JFrame yang membuat GUI-nya gitu loh. Terus set title, ada set title, set size, set layout, dan set default close operation. Jadi masing-masing itu, yang pertama set title itu untuk judul jendela, dan set size itu untuk menentukan ukuran jendela. Set layout itu untuk menentukan layout grid dengan 7 baris dan 2 kolom. Terus yang terakhir itu set default close operation, fungsinya untuk menutup aplikasi ketika jendela ditutup. Lalu ada komponen input. Komponen input itu terdiri dari JLabel sama JText field. JLabel itu terdiri dari nomor, dan JText field itu untuk menginput nomornya. Lalu JLabel menu, JText field untuk masukin menunya itu. Di situ kan udah ada dalamnya diisi menu, jadi masukin menu. Terus di bawahnya JText field buat input menu. Terus selanjutnya JLabel untuk nama pembeli. Lalu berikutnya JLabel untuk jumlah beli. Lalu berikutnya JLabel untuk harga satuan. Dan yang terakhir JLabel untuk total harga. Dan ada J button juga untuk tombol menghitung total harga. Dan J button BTN simpan itu untuk menyimpan data ke database. Dan ada juga untuk menambahkan komponen ke dalam frame-nya. Jadi di situ ada banyak jenis-jenisnya, dari add, nomor sampai simpan. Itu buat nambahin label-label dari nomor sampai simpan. Lalu di situ berikutnya ada tombol untuk menghitung total harga. Di situ menggunakan btn hitung.add action listener. Jadi untuk tombol hitung kita menggunakan try dalam mengambil nilai jumlah beli dan harga satuan dari input. Menggunakan tipe datanya integer untuk jumlah beli, integer untuk harga satuan, dan integer untuk total harga. Jadi integer untuk jumlah beli itu fungsinya untuk mengkonversikan jumlah beli ke integer, dan sama kayak yang harga satuan dan total harga. Lalu txt total harga.setText itu untuk menampilkan hasil perhitungan di total harga. Lalu kita menggunakan catch yang untuk menampilkan pesan kesalahan jika input kita tidak valid. Lanjut. Tombol untuk menyimpan data ke database itu menggunakan btn simpan.add action listener, sama seperti tadi. String untuk nomor, dan kita tipe data string untuk alat, nama pembeli, jumlah pembeli, harga satuan, dan total harga. Dan validasi input, tidak boleh kosong di sini ya. Terus
untuk lalu berikutnya konversi input string. Lalu berikutnya konversi input string menjadi integer. Sama tipe datanya integer untuk nomor, jumlah, harga, dan total. Lalu kita masukin try dalam kurung connection con sama dengan connection get connection untuk membuka koneksi ke database. Query untuk mengecek apakah nomor sudah ada di database, kita masukin string check SQL sama dengan select count bintang from menu where nomor sama dengan tanda tanya. Lanjut, kalau untuk mengisi parameter query itu kita menggunakan check stmt.setInteger. Lalu berikutnya menampilkan pesan jika nomor sudah ada. Di option pen.show message dialog, lalu kita isi dengan dalam kurung this data dengan nomor ini sudah ada pakai nomor lain. Lalu selanjutnya query untuk menyimpan data baru ke database, kita menggunakan string SQL sama dengan insert into menu, nomor menu, nama pembeli, jumlah beli, harga, total harga, values. Itu dari isian dari database di JMD tadi. Lalu kita isi parameter-parameter tertentu kayak dari nomor, menu, nama pembeli, jumlah beli, harga satuan, total harga, dan query-nya. Lalu kita di catch-nya itu SQL exception X, kita menampilkan pesan jika terjadi kesalahan database, seperti kayak kita gagal menyimpan data menggunakan J option pen.show message dialog. Lalu kita menampilkan pesan jika ada kesalahan format angka. Nah, di dalamnya itu kita isi pastikan semua kolom angka diisi dengan benar. Lalu menggunakan set visible true untuk menampilkan jendela aplikasi. Terus lalu kita menggunakan class koneksi. Jadi class koneksi yang awal kita masukin ke class input data untuk mengkoneksikan ke kelas koneksi ke database. Sama seperti biasa kita salin copy paste yang dari file database tadi ke codingan input data, lalu menggunakan root, dan kita terakhir driver manager get connection, itu untuk membuka koneksi ke database. Lalu selanjutnya new input data, memulai aplikasi dengan membuat instance input data. Oke, setelah itu codingan lihat data. Codingan lihat data di sini yang pertama ada import javax.swing.bintang, itu fungsinya untuk membuka GUI. Import javax.swing.table.default table model library untuk mengolah model data label. Import java.awt.bintang itu untuk pengaturan layout GUI-nya. Import java.awt.event.action event untuk menangani event tombol. Lalu ada import java.sql.connection untuk mengelola koneksi ke database. Selanjutnya ada import java.sql.prepared statement untuk menjalankan query SQL dengan parameter. Terus import java.sql.resultSet untuk membaca hasil dari query SQL. Import java SQL exception untuk menangani kesalahan SQL. Import java.util.scanner untuk input data.
tidak digunakan di sini. Tapi lanjut, public class lihat data extend JFrame itu untuk melihat datanya. Selanjutnya private default table model itu model data untuk table. Terus private JTable itu komponen dari table untuk menampilkan data. Terus public lihat data itu untuk membuat GUI-nya. Set title data penjualan resto itu untuk menetapkan judul untuk jendela aplikasi. Lalu kita membuat ukurannya dengan set size. Terus buat layoutnya juga. Nah, selanjutnya kita buat table dengan kolom yang ditentukan. Pakai table model itu new default table model, new string, terus nomor, menu, nama pembeli, jumlah pembeli, harga satuan, dan total harganya. Terus table pakai new J table itu untuk membuat model datanya. Load data membuat data dari database ke dalam table. J button btn hapus. New J button itu buat hapus data. Terus J text field txt hapus itu untuk memasukkan nomor yang akan dihapus. Terus J panel pakai new J panel atau new flow layout untuk membuat panel dengan layout flow layout. Panel.add new J label itu untuk input nomor. Panel.add atau txt hapus menambahkan input teks ke panel. Terus yang terakhir ada btn hapus menambahkan tombol hapus ke panel. Ini untuk menambahkan event listener untuk tombol hapusnya pakai btn hapus .action listener atau action event. Try ini pakai integer.parse integer txt hapus .get text itu membaca input nomor dan mengonversinya menjadi integer. Terus buat hapus data pakai no memanggil metode untuk menghapus data berdasarkan nomor. Terus load data memuat ulang data setelah penghapusan. Nah, menampilkan pesan jika input nomor tidak valid itu catch number format exception X. Jobtion pen.show message dialog itu buat masukkan nomor yang valid. Terus buat nambahin table dan panel ke dalam frame kita pakai add new jscroll pen atau table. Terus border layout .center itu buat masukin table ke tengah jendela. Terus ada add panel border layout .south untuk menempatkan panel di bagian bawah jendela. Ini metode untuk memuat data dari database ke dalam table. Private void load data. Terus ada connection con sama dengan koneksi.get connection. Itu buat membuka koneksi ke database. Terus pakai string SQL sama dengan select bintang from menu. Result set con.create statement .execute query itu buat menjalankan query dan mendapatkan hasilnya. Terus ada table model .set row count buat menghapus semua data yang ada di table sebelumnya.
while rs.next itu iterasi untuk setiap baris data di hasil query. Terus menambahkan data ke table model.athrow, new object rs.get integer nomor, string menu, string nama pembeli, get integer jumlah beli, integernya harga, terus yang terakhir integer total harga. Menampilkan pesan kesalahan jika terjadi kesalahan saat memuat data, jobsonpen.show message dialog. Di gagal membuat data plus x.get message. Metode untuk menghapus data dari database berdasarkan nomor. Private void hapus data. Connection con sama dengan koneksi get connection buat ngebuka koneksi ke database. Terus system.out.println menampilkan pesan jika koneksi berhasil dibuka. String SQL betul buat delete from menu. Terus prepare statement sama dengan con.prepare statement SQL buat nyiapin query dengan parameter. ps.set integer mengisi parameter query dengan nomor yang diinput. System.out.println terhubung ke SQL plus SQL menampilkan query yang dijalankan. Terus int rows affected ps.execute update buat ngejalanin query dan ngedapetin sejumlah baris yang terpengaruh. Lanjut, if row affected jika ada data yang berhasil dihapus. jobsonpen.show message dialog. This data dengan nomor plus berhasil dihapus. Jobson show message dialog, data dengan nomor plus tidak ditemukan. Terus catch SQL exception X. Nah, buat nampilin pesan kesalahan jika terjadi kesalahan saat menghapus data. System.out.println kurung kesalahan plus x.get message. Ini buat nampilin pesan kesalahan di konsol. jobsonpen.show message dialog. This gagal menghapus data plus x.get message. Oke, kemudian untuk home. Oke, untuk selanjutnya akan menjelaskan bagian home. Yang pertama itu kita akan menggunakan kelas import Java X Swing bintang itu untuk mengimpor kelas-kelas dari paket Java.swing yang digunakan untuk membuat komponen GUI seperti jendela, tombol, dan table. Yang kedua itu kita menggunakan import java.awt.bintang itu mengimpor kelas-kelas dari paket java.awt yang digunakan untuk pengaturan layout tata letak komponen dalam jendela seperti flow layout. Yang selanjutnya itu import java.awt.event.action event itu untuk mengimpor kelas action event yang digunakan untuk menangani event, yaitu kejadian yang terjadi saat tombol ditekan. Selanjutnya itu public test home extends JFrame kurung kurawa. Kelas home adalah kelas utama yang mewarisi extends kelas JFrame dari Swing yang digunakan untuk membuat jendela aplikasi. Dengan mewarisi JFrame, kelas ini dapat membuat jendela dan menambahkan komponen GUI di dalamnya. Selanjutnya itu public home dalam kurung kurawa. Konstruktur ini bertugas
menginisialisasi komponen GUI dan pengaturan jendela saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya ada itu kita mengatur judul jendela aplikasi menjadi menu utama resto. Itu menggunakan set title dalam kurung menu utama resto. Terus kita menentukan ukuran jendela itu menggunakan set size dalam kurung 400, 300. Terus menentukan perilaku saat jendela ditutup. Dalam hal ini aplikasi akan berhenti ketika jendela ditutup itu menggunakan set default close operation dalam kurung gframe.exit _on_close. Terus selanjutnya kita mengatur layout jendela menggunakan flow layout yang akan menempatkan komponen seperti tombol dan label secara berurutan dari kiri ke kanan itu menggunakan set layout dalam kurung new flow layout dalam kurung. Selanjutnya itu kita menginput G-button btn input data sama dengan new G-button dalam kurung input data. Itu membuat tombol dengan label input data. Selanjutnya itu G-button btn lihat data. New G-button dalam kurung lihat data itu untuk membuat tombol dengan label lihat data. Selanjutnya itu ada btn input data add action listener dalam kurung action event tanda panah dalam kurung kurawa menambahkan action listener pada tombol btn input data. Ketika tombol ini diklik akan memanggil kelas input data dan menampilkan jendela baru menggunakan set visible true. Selanjutnya itu btn lihat data add action listener dalam kurung action event tanda panah kurung kurawa itu untuk menambahkan action listener pada tombol btn lihat data. Ketika tombol ini diklik akan memanggil kelas lihat data dan menampilkan jendela baru. Selanjutnya itu ada add dalam kurung new G label dalam kurung welcome to resto mau pesen apa tanda tanya. Jadi menambahkan sebuah label yang akan ditampilkan di atas tombol dengan teks welcome to resto mau pesen apa. Selanjutnya itu ada add btn dalam kurung btn input data. Jadi itu menambahkan tombol input data ke jendela. Selanjutnya itu ada add btn lihat data, menambahkan tombol lihat data ke jendela. Selanjutnya ada public static void main string tanda kurung x. Jadi itu metode utama untuk menjalankan program menjalankan GUI pada thread event dispatch thread edt untuk keamanan thread. Terusnya selanjutnya ada swing utilities invoke letter tanda panah new home dalam kurung set visible dalam kurung true itu untuk membuat instance kelas home dan menampilkannya. Oke, lalu saya akan menjalankan GUI-nya. Di sini menggunakan home, lalu enter. Oke. Nah, di sini ada ya. Welcome to resto, mau pesan apa? Oke. Di sini ada input data dan lihat data. Ya, kita input. Misal di sini saya masukkan nomor 1, lalu menunya bakso bakar. Nama pembelinya Tio. Jumlah belinya 10. Misal harganya satunya 15.000. Oke, lalu kita hitung total harga. Maka masuklah inputan 150.000 karena membelinya 10. Lalu simpan. Nah, data dengan nomor ini sudah ada. Oh, berarti sudah ada di sini, guys.
Jadi di sini waktu itu saya masukin tapi lupa saya hapus. Nah, di sini ada nih bakso. Nah, kalau misalnya sudah ada nomornya ketimpa, dia akan mengeluarkan kata-kata ini. Data dengan nomor ini sudah ada, pakai nomor lain. Oke, kita masukkan nomor kedua berarti. Misal nomor 2. Sekian bakso berarti mungkin ayam. Nah, lalu kita simpan. Maka data berhasil disimpan. Lalu kita lihat data di sini. Nah, nomor 2 ada ayam bakar. Nah, di sini dengan nama Tio, jumlah beli 2, harga satuannya 15.000. Nah, lalu jika semuanya kosong, apa yang terjadi? Nah, di sini isi dulu semuanya datanya, bro. Nah, ini udah ada peringatannya di sini. Oke, lalu kita akan menghapus data. Misal saya akan menghapus data nomor 2 karena pesanan sudah dikirim ke Tio. Maka saya akan menghapus datanya. Data dengan nomor 2 berhasil dihapus, dan di sini sudah ada apa namanya? Outputnya keluar. Maaf. Koneksi berhasil dibuka, terhubung ke SQL, read from where menu nomor menu. Oke. Ya, lalu saya akan menghapus nomor 1. Nah, data nomor 1 berhasil dihapus, maka akan keluar lagi outputnya, koneksi berhasil dibuka, terhubung ke SQL, read from menu where nomor. Oke. Sudah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.